Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dava Darwardiansyah dari Prodi Teknologi Manufaktur tingkat 1. Saya di sini akan menyampaikan submateri yaitu alat potong yang digunakan untuk proses permesinan dari mata kuliah Proses Manufaktur Machining. Proses pemotongan logam merupakan suatu proses yang digunakan untuk mengubah logam menjadi elemen mesin dengan bantuan alat potong sebagai komponen pembentuk. Lalu, apa itu alat potong atau cutting tools? Yaitu sebuah alat yang digunakan untuk memotong atau memisahkan sebagian material dari benda induknya dengan pemotongan yang permanen. Pada proses produksi, bahan cutting tool sangat menentukan proses maupun hasil proses. Karena cutting tool akan mengalami kenaikan temperatur dan tegangan akibat gesekan dengan benda kerja. Jadi ada beberapa karakteristik yang harus diperhatikan dalam menentukan bahan cutting tool, antara lain karakteristik yang pertama yaitu ketahanan aus. Ketahanan aus merupakan karakteristik yang mempengaruhi umur cutting tool pada proses pemesinan sebelum cutting tool tersebut diasah ataupun diganti. Yang kedua yaitu tahan menerima beban. Kemampuan ini pada alat potong dapat terjadi karena tingkat keuletannya yang cukup besar untuk menahan beban konstan maupun beban kejut yang terjadi sewaktu proses pemesinan. Selanjutnya ada tahan getaran. Pada saat proses pemotongan selalu akan terjadi getaran yang diakibatkan oleh bersentuhnya alat potong dengan benda kerja. Getaran tersebut biasanya terjadi dalam frekuensi dan amplitude yang rendah hingga tinggi, tergantung pada geometris benda kerja, struktur material, atau dikarenakan faktor lain. Oleh karena itu, material pahat harus dapat dipertahankan pada bentuk, dimensi, dan kondisi strukturnya agar fungsinya tetap dapat dipertahankan. Selanjutnya ada kemampuan tahan panas yang tinggi. Kemampuan alat potong untuk mempertahankan sifat mekanik maupun sifat kimianya, terutama selama proses pemotongan berlangsung, menjadi faktor yang penting karena alat potong akan mengalami panas yang tinggi pada saat proses pemotongan yang diakibatkan oleh terjadinya gesekan dengan benda kerja. Fenomena yang alami ini bila mana suatu material dipanaskan semakin tinggi akan berpotensi untuk mengalami perubahan struktur yang bisa berdampak pada perubahan sifat mekanik maupun sifat kimia dari material tersebut. Selanjutnya ada tahan karat atau oksidasi. Oksidasi pada umumnya akan memberikan dampak negatif terhadap material logam. Proses oksidasi akan mengakibatkan material menjadi lapuk dan terdegradasi. Sedangkan geometris, dimensi, dan struktur alat potong diharapkan selalu bertahan pada posisi awal. Karena apabila terjadi perubahan geometris atau dimensi dari sebuah alat potong yang sedang berproses memotong, maka akan sulit mengontrol dimensi akhir dari benda kerja yang diproduksi. Dengan demikian, umur pakai alat potong tersebut akan menjadi lebih pendek. Selanjutnya, mempunyai koefisien muai yang rendah. Dengan meningkatnya temperatur akibat pergesekan antara alat potong dengan benda kerja pada saat proses pemesinan, maka akan terjadi kecenderungan penempelan antara alat potong dengan geram juga akan meningkat. Apabila geram menempel pada sisi potong dari alat potong, maka proses pemotongan akan terganggu. Jadi, koefisien muai yang rendah akan berdampak untuk menghindarkan terjadinya penempelan antara alat potong, geram, dan benda kerja. Selanjutnya, harus mempunyai sifat adhesif yang rendah. Sifat adhesif adalah sifat daya tarik-menarik antara material yang berbeda jenis. Sifat adhesi yang rendah diperlukan untuk mengurangi kemungkinan menempelnya benda kerja terhadap pahat ataupun geram. Dengan demikian, akan mengurangi laju keausan serta penurunan gaya pemotongan pada saat proses pemesinan berlangsung.
Dan karakteristik yang terakhir yaitu daya larut elemen atau komponen material pahat yang rendah. Hal ini dibutuhkan demi untuk memperkecil laju keausan akibat mekanisme difusi. Lalu kita berlanjut ke jenis-jenis material atau bahan pembentuk cutting tools. Berikut ini ada beberapa material atau bahan yang biasanya digunakan untuk membentuk cutting tools atau alat potong. Antara lain, yang pertama ada baja karbon tinggi. Baja dengan kandungan karbon yang relatif tinggi tanpa unsur lain dengan presentasi unsur lain yang rendah mampu mempunyai kekerasan permukaan yang cukup tinggi. Dengan proses perlakuan panas, kekerasan yang tinggi ini dapat dicapai karena adanya transformasi martensitik yang akan melunak pada temperatur sekitar 250 derajat Celcius. Maka baja karbon ini hanya bisa digunakan pada kecepatan potong yang rendah. Pahat jenis ini hanya dapat digunakan untuk memotong logam yang relatif lunak ataupun kayu. Selanjutnya ada baja dengan kecepatan tinggi atau high speed steel. Pada tahun 1898 ditemukan jenis baja paduan tinggi dengan unsur paduan krom dan tungsten. Dengan melalui proses penuangan atau molten metalurgi, kemudian diikuti pengerolan ataupun penempaan baja. Lalu baja ini dibentuk menjadi batang atau silinder. Pada kondisi lunak, baja tersebut dapat diproses melalui proses pemesinan menjadi berbagai bentuk pahat potong. Setelah proses perlakuan panas dilaksanakan, kekerasan akan cukup tinggi sehingga dapat digunakan untuk kecepatan potong yang tinggi pula. Selanjutnya ada paduan Cor non-ferro. Paduan ini terbentuk dari 4 macam elemen utama yaitu kobalt, krom, tungsten, dan karbon. Sifat paduan Cor non-ferro berada di antara HSS yang mempunyai hardness dan wear resistance yang terlalu rendah dengan karbida yang terlalu rapuh. Jenis material ini dibentuk secara tuang menjadi bentuk-bentuk yang tidak terlampau sulit. Misalnya tool bit yang kemudian diasah menurut geometri yang dibutuhkan. Selanjutnya ada karbida atau cemented carbides, merupakan bahan pahat yang dibuat dengan cara menyinter serbuk karbida dengan bahan pengikat yang umumnya dari kobalt. Selanjutnya ada bahan keramik. Keramik mempunyai karakteristik yang lain daripada metal atau polimer. Karena perbedaan ikatan atom-atomnya, ikatannya dapat berupa ikatan kovalen, ionik, gabungan kovalen dan ionik, ataupun sekunder. Selanjutnya ada CBN atau cubic boron nitride yang termasuk jenis keramik. Dibuat dengan penekanan panas sekitar 1500 derajat Celcius, sehingga bentuk grafit putih nitrit boron dengan struktur heksagonal akan berubah menjadi struktur kubik. Pahat sisipan ini dapat dibuat dengan menyinter serbuk Bn tanpa atau dengan material pengikat seperti tin atau kobalt. Hot hardness dari CBN ini sangat tinggi dibandingkan jenis material lain. Dan yang terakhir ada intan atau sintered diamond, merupakan hasil proses sintering serbuk intan dengan pengikat kobalt. Hot hardness dari intan sangat tinggi dan tahan terhadap deformasi plastik. Sifat ini ditentukan oleh besarnya butir intan serta persentase dan komposisi material pengikat. Karena intan pada temperatur tinggi akan berubah menjadi grafit dan mudah terdifusi dengan atom besi, maka pahat intan ini tidak dapat digunakan untuk memotong bahan yang mengandung besi atau ferros. Dalam suatu proses pemotongan, terdapat gaya-gaya yang bekerja pada cutting tool, antara lain FL sebagai gaya longitudinal, FT sebagai gaya tangensial, FR sebagai gaya radial, dengan persentase FL 27%, FT 67%, dan FR 6%. Dalam operasi permesinan, gaya yang terpenting adalah gaya tangensial sebab gaya tersebut secara persentase
menjadi yang terbesar. Jadi, gaya pada cutting tool tergantung pada pertama, gaya tangensial atau FT akan meningkat seiring dengan semakin besarnya serpihan yang dihasilkan. Kedua, gaya longitudinal atau FL akan semakin menurun jika jari-jari ujung pahat dibuat lebih besar atau jika sudut tepi pemotongan sisi diperbesar. Ketiga, semakin dalam pemotongan, maka semakin besar gaya yang akan diperlukan. Keempat, semakin besar hantaran cutting tool akan berdampak pula semakin besarnya gaya yang diperlukan. Lalu kita beralih pada kecepatan potong. Yang dimaksudkan adalah suatu harga yang diperlukan dalam menentukan kecepatan pada proses pemotongan dari benda kerja. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi harga kecepatan potong. Pertama, bahan benda kerja atau material. Kedua, jenis alat potong. Ketiga, besarnya kecepatan penyayatan. Keempat, kedalaman penyayatan. Selanjutnya ada tipe alat potong. Alat potong mesin dapat dikelompokkan menjadi dua tipe, yaitu alat potong sisi potong tunggal atau single point cutter. Kedua, alat potong sisi potong ganda atau multiple point cutter. Lalu ada sisi potong tunggal atau single point cutter. Alat potong ini dapat memotong atau membentuk material benda kerja hanya dengan satu sisi potong. Contohnya pada proses pemesinan mesin bubut. Pahat bubut. Pahat bubut dibentuk dengan geometris yang bermacam-macam sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pemotongan yang diinginkan. Prosesnya adalah benda kerja akan dibubut bergerak berputar, sedangkan pahatnya bergerak memanjang atau longitudinal, melintang atau transversal, atau pada posisi miring menyudut, tergantung pada hasil pembubutan yang diinginkan. Bentuk benda kerja hasil dari proses ini sangat dipengaruhi oleh dimensi dan geometris serta pergerakan pahat itu sendiri. Dan pada layar terdapat gambar yang menunjukkan pahat bubut jenis HSS dengan terdapat keterangan dari nama-nama pahat. Yang pertama, A sebagai pahat kiri, B sebagai pahat potong, C sebagai pahat kanan, D sebagai pahat rata, E sebagai pahat radius, F sebagai pahat alur, G sebagai pahat ulir, H sebagai pahat muka, dan I sebagai pahat kasar. Dan ini ada pahat bubut rata kanan dan pahat bubut rata kiri yang memiliki perbedaan sudut baji. Pada pahat bubut rata kanan memiliki sudut baji atau sudut potong 80 derajat dan pada pahat bubut rata kiri memiliki sudut baji atau sudut potong 55 derajat. Lalu ada pahat bubut muka. Pahat bubut ini memiliki sudut baji 55 derajat pula. Selanjutnya ada pahat bubut dalam. Pahat jenis ini digunakan untuk membubut bagian dalam atau memperbesar lubang yang sebelumnya telah dikerjakan dengan mata bor. Selanjutnya ada pahat bubut ulir. Pahat ini memiliki sudut puncak yang tergantung dari jenis ulir yang akan dibuat. Misalnya, sudut puncak 55 derajat untuk membuat ulir jenis Whitworth, sedangkan sudut puncak 60 derajat untuk membuat ulir jenis metrik. Lalu ada pahat bubut potong. Pahat potong adalah alat potong yang digunakan untuk memotong panjang benda kerja. Selanjutnya ada pahat bubut alur. Pahat bubut alur ini digunakan untuk membuat alur pada benda kerja. Setelah sisi potong tunggal, lalu ada sisi potong ganda atau multiple point center. Alat potong yang memiliki sisi potong banyak yang dapat memotong dan membentuk material benda kerja dengan lebih dari satu titik atau sisi pemotong. Contohnya bor, vise, dan lain-lain. Alat potong vise atau milling cutter. Alat potong mesin perkakas dengan sisi potong ganda atau banyak atau multipoint. Alat potong ini mempunyai geometris yang lebih rumit bila dibandingkan dengan alat potong sisi potong tunggal.
Proses pembentukannya maupun proses pengasahan sisi potongnya jauh lebih rumit. Oleh karena itu, harga jual dari alat potong ini menjadi lebih mahal bila dibandingkan dengan alat potong bubut. Setelah ini adalah beberapa jenis dari alat potong Fries atau milling cutter. Ada cutter mantel. Cutter jenis ini umumnya digunakan pada Fries horizontal dan memiliki sisi pemotong pada sisi diameter alat potongnya. Lalu di sebelahnya ada cutter alur. Alat potong ini memiliki sisi potong pada sisi diameternya. Digunakan untuk membuat alur-alur pada batang atau permukaan benda lainnya. Selanjutnya ada cutter modul. Cutter ini dipakai untuk membuat roda-roda gigi. Alat potong modul memiliki sisi pemotong yang geometrisnya disesuaikan dengan bentuk kebalikan dari geometris roda gigi. Selanjutnya ada cutter radius cekung. Cutter ini dipakai untuk membuat benda kerja yang bentuknya memiliki radius luar cembung. Radius yang dihasilkan berupa kebalikan dari geometris alat potongnya yang berupa cekung, dan besar radiusnya dapat disesuaikan dengan standar yang ada di pasaran. Selanjutnya ada cutter radius cembung. Cutter ini dipakai untuk membuat benda kerja yang bentuknya memiliki radius cekung. Radius yang dihasilkan berupa kebalikan dari geometris alat potongnya berupa cembung, dan besarnya radius dapat disesuaikan dengan standar yang ada di pasaran. Lalu ada cutter alur T. Alat potong ini mempunyai bentuk seperti huruf T seperti yang dapat dilihat pada gambar, dan digunakan untuk membentuk alur berbentuk T seperti halnya sering kita temukan pada alur-alur di meja mesin fries. Selanjutnya ada cutter ekor burung. Alat potong ini berbentuk seperti ekor burung dan digunakan untuk membuat alur berbentuk ekor burung. Dimensi dan bentuk ekor burung tergantung dari ukuran dan bentuk alat potong yang digunakan. Sudut kemiringan untuk alat potong ini pada umumnya tersedia sebesar sudut-sudut istimewa, yaitu 30 derajat, 45 derajat, dan 60 derajat. Serta juga terdapat sudut-sudut tertentu, yaitu sebesar 15 derajat atau 75 derajat. Selanjutnya ada end mill cutter atau pisau fries jari. Alat potong ini memiliki tangkai pada pangkalnya seperti ditunjuk pada gambar. Ukuran pisau fries ini tersedia dari ukuran kecil hingga besar dan dapat ditemukan dalam bentuk satu atau dua sisi ujung pemotong. Cutter ini biasanya digunakan untuk membentuk alur pada benda kerja. Selanjutnya ada alat potong mesin bor sebagai contoh dari sisi potong ganda atau multiple point center. Diawali dengan bore center atau center drill. Alat potong ini digunakan untuk mengawali pekerjaan pengeboran, serta digunakan juga untuk membuat lubang senter di ujung benda kerja sebagai tempat kedudukan senter putar atau senter tetap yang kedalamannya disesuaikan dengan kebutuhan. Lalu ada mata bor atau twist drill. Mata bor digunakan untuk pengeboran aneka metal seperti plat besi, baja, aluminium, kuningan, tembaga, plastik, akrilik, dan lain-lain. Mata bor standar berbentuk silinder rata atau straight shank. Digunakan pada bor tangan, bor duduk, atau mesin produksi lainnya. Biasanya ukurannya 3-15 mm. Sedangkan untuk bentuk khusus hanya berbeda pada bagian tangkainya saja seperti kerucut atau taper shank. Digunakan sesuai dengan taper pada spindle mesin bor atau mesin produksi lainnya. Selanjutnya ada reamer atau peluas. Reamer dipergunakan untuk proses penyelesaian dengan toleransi yang kecil dan memperhalus permukaan suatu lubang pada benda kerja. Kehalusannya dibutuhkan sesuai dengan ketentuannya. Selanjutnya adalah countersinking. Countersink adalah alat potong yang sisi potongnya dibentuk dengan kemiringan tertentu. Alat ini berfungsi untuk membentuk benda kerja dengan kemiringan pada bagian sisi atas lubang atau yang biasa disebut chamfer. Dan yang terakhir yaitu counter boring.
Counterbore adalah alat potong yang memiliki pisau pemotong yang bertingkat, seperti pada gambar. Alat potong ini digunakan untuk memperbesar lubang bagian atasnya, atau menjadi lubang bertingkat, seperti gambar. Nah, segitu saja penyampaian submateri yang dapat saya sampaikan, yaitu alat potong yang digunakan untuk proses permesinan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.